Selamat lagi Bapak Siswa dan teman-teman yang ada di sini. Kami akan menganalisis strategi perusahaan kebab Turki Babarafi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lamia Jumalfitri, saya pendiri di saya Aura Sakapali. Kebab Turki Babarafi ini merupakan perusahaan waralaba makanan cepat saji yang didirikan oleh Hendy Setiono pada tahun 2003 di Surabaya. Berawal dari satu gerobak sederhana, perusahaan ini berkembang menjadi salah satu jaringan franchise kebab terbesar di Indonesia dan telah berekspansi ke berbagai negara melalui sistem kemitraan atau franchise. Di sini ada visi misinya. Visinya ini adalah menjadi bisnis waralaba kebab yang terbesar, menguntungkan dan paling berpengaruh di dunia. Dan misinya adalah kami berusaha untuk menjadi bisnis waralaba kebab terbesar di dunia dengan menawarkan rasa dan kualitas dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang memuaskan untuk para franchise dan pelanggan. Di sini ada business overview-nya. Babarafi ini menerapkan model bisnis franchise yang didukung inovasi produk dan pemanfaatan platform digital. Model ini memungkinkan perusahaan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing di industri makanan cepat saji. Di sini ada produk utamanya, ada kebab, burger, hotdog, canai, atau menu pendamping lainnya. Di sini ada digital presence-nya. Pemanfaatan media sosial dan platform pemesanan online membantu Babarafi memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta memperkuat citra merek di era digital. Bisa dilihat di sini ada website. Di sini fungsinya itu informasi produk dan franchise-nya, dan di sebelahnya ada gambar website kebab Babarafi-nya. Selanjutnya ada analisis internal. Strength-nya ini yang pertama adalah brand franchise kebab yang telah dikenal luas. Yang kedua adalah memiliki sistem franchise yang terstandarisasi. Yang ketiga adalah pengalaman ekspansi hingga pasar internasional. Yang keempat, inovasi produk dan konsep outlet yang terus berkembang. Dan weakness-nya atau kelemahannya adalah yang pertama, kualitas layanan bergantung pada mitra franchise. Dan yang kedua, ketergantungan pada pasokan bahan baku tertentu. Yang ketiga adalah konsistensi kualitas dan pelayanan antar outlet belum sepenuhnya merata. Dan yang keempat adalah biaya operasional meningkat akibat kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah matriks IFAS. Jadi matriks IFAS ini digunakan untuk menganalisis faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan tabel samping, kami memperoleh total skor yaitu 2,94 yang menunjukkan kondisi internal perusahaan cukup kuat. Hal ini berarti perusahaan mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki serta meminimalkan kelemahan sebagai dasar dalam pengembangan strategi bisnis. Selanjutnya adalah analisis eksternal. Yang pertama ini ada opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu pertumbuhan bisnis franchise di Indonesia. Kedua, meningkatnya penggunaan layanan pesan antar. Ketiga, perkembangan digital marketing. Dan yang terakhir, peluang ekspansi ke pasar internasional. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan bisnis kuliner semakin kuat. Kedua, kenaikan harga bahan baku. Ketiga, perubahan selera konsumen. Dan yang terakhir, regulasi keamanan pangan. Selanjutnya adalah matriks EVAS. Jadi matriks EVAS ini digunakan untuk menganalisis peluang dan ancaman. Berdasarkan tabel, kami memperoleh total skor yaitu 2,82 yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal. Kondisi ini mendukung peluang perusahaan untuk terus berkembang. Selanjutnya ada posisi strategis dan Turki Babarafi. Berdasarkan total EVAS-nya yaitu 2,94 dan total EVAS 2,82, kebab Babarafi ini berada pada kuadran grow and build yaitu tumbuh dan membangun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi internal kebab Babarafi itu cukup kuat dan mampu merespon peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal dengan baik. Oleh karena itu, kami merekomendasikan strategi pertumbuhan konten strategi melalui pengembangan pasar, penguatan pemasaran digital, pengembangan produk, serta peningkatan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, ini adalah matriks SWOT yang digunakan untuk memberikan strategi yaitu ada SO, WO, ST, dan WO. Nah, pertama ini adalah strategi SO. Jadi SO yang pertama ini kami memperoleh dari S1 dan O3 dan O3, yaitu memanfaatkan kekuatan merek Babarafi yang sudah dikenal luas melalui digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness. SO2 yaitu kami peroleh dari S3 dan O4, yaitu
memanfaatkan pengalaman ekspansi internasional untuk memperluas pasar ke negara baru melalui sistem franchise. Selanjutnya ada strategi WO. Jadi WO yang pertama kami dapat dari W3 dan POP3, yaitu menggunakan teknologi digital untuk memantau dan meningkatkan konsistensi kualitas serta pelayanan di setiap outletnya. Selanjutnya WO2 kami dapat dari W1 dan O2, yaitu meningkatkan pelatihan dan evaluasi mitra franchise agar kualitas layanan tetap baik, terutama untuk pesanan melalui layanan pesan antar. Selanjutnya itu ada strategi ST. Yang pertama ada ST1 yang didapatkan dari S4 dan juga T3. Jadi Baba Raffi terus melakukan inovasi produk dan konsep outlet agar dapat mengikuti perubahan selera konsumen. Lalu selanjutnya ada ST2 yaitu S2 dan juga T4 memanfaatkan sistem franchise yang terstandarisasi untuk memastikan seluruh outlet mematuhi regulasi keamanan pangan. Selanjutnya ada strategi WT. Yang pertama ada WT1 yang diperoleh dari W2 dan juga T1 menjalin kerjasama dengan lebih banyak pemasok bahan baku untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Yang kedua ada W4 dan juga T1 meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya agar tetap kompetitif di tengah persaingan bisnis kuliner. Nah, ini adalah seluruh ringkasan dari strategi-strategi yang dipakai oleh Baba Raffi. Lalu selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis IPAS EVAS, Turki Baba Raffi berada pada kondisi yang mendukung penerapan growth strategi. Strategi ini dipilih untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan dalam memperluas pasar, meningkatkan inovasi, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan industri makanan cepat saji. Nah, strategi yang pertama itu ada digital business, yang kedua ada market development, yang ketiga ada product development, dan yang keempat ada customer loyalty. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi dengan memanfaatkan model bisnis franchise serta dukungan pemasaran digital, Baba Raffi memiliki peluang untuk terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan waralaba kuliner terkemuka di Indonesia. Nah, jadi dari seluruh ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Baba Raffi ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan yang tepat dapat mengubah usaha berskala kecil menjadi bisnis waralaba yang kompetitif. Keberhasilan tersebut didukung oleh inovasi model bisnis franchise, kemampuan membaca peluang pasar, serta pemanfaatan strategi ekspansi yang berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 6 ingin bertanya, kalian menyimpulkan bahwa Baba Raffi menggunakan dua strategi. Menurut kelompok kalian, strategi pertumbuhan apa yang paling realistis untuk diterapkan saat ini dan mengapa? Terima kasih Radhi atas pertanyaannya. Kami izin menjawab. Jadi strategi yang paling efektif untuk saat ini yaitu kita memperkuat kelas 11 kami memperkuat pemasaran digital karena biaya investasinya itu lebih rendah dibandingkan apabila kita buka outlet baru. Selain itu dengan pemasaran digital